Oke, assalamualaikum kaula muda handal. Kembali lagi di program spesial Ramadan, Radikal Handal, Ramadan diskusi antar kalangan handal. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan jilid 2 Radikal Handal ini kita ditemani oleh para pemateri atau mungkin kawan diskusi ya. Di sebelah kanan saya ada Kang Hamdan. Beliau sebagai Sekjen DPD KNPI Kabupaten Bandung dan kemarin selamat dan sukses terpilih sebagai ketua drum band. Drum band luar biasa. Memang Selalu ada. Selalu bisa. Alhamdulillah. Beliau pun hari ini diamanahi atau mungkin selain aktivitas kepemudaan sebagai akademisi dosen ya? Dosen. Sebagai dosen, artinya beliau pun bisa memberikan pandangan sebagai bagian dari akademisi dan juga selain Ejen Hamdan ada Ketua Eki luar biasa sebagai Ketua FKP Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Bandung dan beliau pun sebagai pengurus juga bidang koperasi UMKM bidang koperasi dan UMKM. Nah, setidaknya dalam pembahasan kali ini ada beberapa tema yang kalau misalnya maju dari materi sebelumnya, Jen. Ketua, ada spesifikasi atau titik fokus berangkat dari materi sebelumnya itu tentang budaya. Nah, hari ini tentang ekonomi dan sosial. Ayeuna mah kieu we tentang sosial. Naon nu ngabedakeun pamuda zaman baheula jeung ayeuna ketika momentum Ramadan, Jen? Tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi zaman pemuda baheula jeung ayeuna sama-sama saja memang karena hari ini mungkin lebih ke teknologi yang kedepankan sehingga ya kaula muda terus ruang lingkup gerak pemuda itu ya di teknologi. Contoh kalau dulu ngobrol urusan ekonomi, urusan sosial di masjid rendah meratakan dengan komunitas keislamanana. Ayeuna mah kan ngobrol teh di kieu kan. Iya. Di podcast gitu terus di di saluran-saluran media teknologi. Live TikTok gitu kan. Anu memangnya eta nu ngabedakeunna masih sama-sama saja. Mun kenakalan Jen, zaman Ejen misalnya. Kenakalan zaman Ejen selepet sarung. Ya main petasan banyak gitu nya masih. Aya kene. Aya lagi berenang aya kene fenomena eta yang masih dipertahankan gitu. Karena ya momentum Ramadan ini ya semua orang menikmati. Dari kalangan anak kecil sampai orang tua. Pasti rindu lah. Ya betul. Ramadan. Ketua Eki kumaha zaman hari ini apakah anjir zaman ayeuna leuwih parah misalnya zaman sapangkolot nanya. Beda sih kalau menurut saya karena kan kalau dulu itu kearifan lokal yang lebih diutamakan. Contohnya kan anak-anak itu bikin mainan tradisional dari bambu, ngabuburit gitu. Terus banyak pemuda kalau di tempat saya mah ada yang standingan, jumping, motor atau sepeda. Nah sekarang mah udah nggak ada, jadi mereka malah fokus ke gadget mereka atau ke handphone. Main game, push rank, mabar gitu. Jadi kehilangan kearifan lokalnya jadi hilang ketika bulan puasa itu. Kalau dulu kan rame gitu, ngabuburit. Terus kalau udah subuh, misalkan udah kajian subuh, mereka main kemana gitu ke satu tempat ke walungan, ke sungai gitu. Ngabeberang. Kalau sekarang mah udah nggak ada gitu. Tari bahasa ngabeberang itu malah yang lebih identiknya itu ngabuburit gitu. Nah, bulan Ramadan itu kan kalau berbicara dalam perspektif sosial, Jen Ketua, sebagai medium ngariung. Lamun di awal biasanya jeung kulawargi geuningan aya munggahan atawa ngahahaneut kulawargi dengan momentum ngumpul ngariung. Terus kalau dengan pertemanan selalu ada momentum-momentum juga bukber mah gitu atau reuni tuh momentumnya selalu di Ramadan kadang mah kan. Nah, menyikapi hal itu seperti apa? Kenapa tidak dengan bulan yang lain misalnya? Dan kenapa harus Ramadan? Momentum ini gitu kan, momentum sosial.
inilah fenomena spesialnya bulan Ramadan gitu. Kang Depa, bahwasannya ketika Ramadan sendi-sendi kebaikan kita tuh diketuk gitu. Karena secara fitrah manusia itu ya berbuat baik gitu. Nah, momentum 1 bulan ini yang memang dinantikan dan selalu dirindukan setiap kalangan tadi saya katakan. Karena itu bisa menafikannya ketika Ramadan adalah momentum orang bisa ngariung jeung keluarga. Iraha teuing bisa tuang bareng jeung kolot misalkan nya ketika sahur, ketika berbuka. Karena bulan-bulan saacana mah masing-masing hirup. Betul, bener. Jadi lanceuk tuang jam 8. Da kana hudangna jam 8 beunana. Kolot beunana rek init gawe hudangna jam 7, makan jam 7. Nah, di momentum Ramadan mah nu dirindukeun teh eta. Iya, betul. Jadi pas sahur teh orang bisa ngariung jeung keluarga. Betul. Nah, jeung teman-teman buka bersama nah nya ajang untuk iyalah soap diri biasana keur puasa mah. Ngan merenang momentum keur puasa mah rada ngerem merenang ke blaping teh. Karena untuk melihatkan orang geus aya gitu, orang geus bisa gitu. Dalam momentum reuni biasanya kan eta nu dipunjulkeun kan gitu nya. Bukan makna silaturahmi nu utuh. Nah, gitu kan Pak. Ketua aya teh di momentum di mana tadi dibahasakan bahwa alih-alih bukber tapi ternyata ajang untuk namanya membuktikan diri gitu kan. Jadi memunculkan identitas sesungguhnya. Ya, aya geuning paribahasa nama keur bukber sariap lanyar BUMN. Memang sih di bukber kan dijadikan momentum untuk reuni karena memang momennya pas. Karena serentak kan misalkan kalau yang kerja dia biasanya pulang jam 5, ketika Ramadan jam 4 udah pulang semua. Jadi serepak dari kesempatan waktu itu jadi mereka bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi reuni itu dijadikan sebuah ajang pembuktian. Saya sempat baca beberapa artikel jadi ada salah satu orang yang ikut reuni dan dia itu sampai depresi. Karena awalnya dia itu orangnya berprestasi, teman-temannya udah kerja di BUMN, dia belum kerja sampai dia meninggal. Nah itu saya ngeri juga gitu baca artikel itu. Hampir ada 3 artikel, 3 orang yang depresi gara-gara ikut reuni. Jen geningan teu sesuai dengan pikiran positif jen geningan. Ya, saya berpandangan tetap positif gitu, dalam sebuah momentum gitu sadayana. Ternyata aya nu pikiran depresi sampai meninggal 2 orang ada. Meninggal. Kan teu lucu oge nya karena naon? Karena reunian bukber. Miris ironi gitu kan maksudnya. Ya. Apakah kemudian Jen kalau misalnya berbicara tentang perilaku sosial kemarin sempat dibahas oleh Kang Faisal. Kalau Ramadan itu momentum meningkatkan spiritualitas, religiusitas, bahkan kesolehannya pun bukan kesolehan ibadah semata, ada kesolehan sosial. Artinya nilai-nilai kepribadian itu selalu berubah di bulan suci Ramadan. Nah, anak muda Kabupaten Bandung kita spesifikasikan berbicara tentang nilai kesolehan sosial. Ini kan dia tuntutan. Cuma beberapa kasus di mana momentum Ramadan tuh jadi ajang untuk tawuran. Maksudnya tuh juga perang sarung tapi luhur nama ke gear gitu kan ya. Pertama ekstrem teh. Tapi aya je maksudna teh. Terus teh apalagi drag-dragan sampai membahayakan. Terus teh kan nepikeun sigana tahunan teh sih isu-isu atau berita di mana main petasan tapi membahayakan geningan nepikeun ka ada korban. Nah, pertanyaannya apakah kemudian Ramadan ini selalu menjadi 2 mata pisau antara ada nilai positif dan negatif yang beriringan? Memang betul, tidak bisa menafikan ya ketika banyak ulama mengatakan ya ketika Ramadan mah setan dibelenggu dan sebagainya, tapi di sisi lain ya apuntennya nu buka di tengah yang masih banyak terus kenakalan-kenakalan remaja semakin difasilitasan gitu ketika Ramadan. Jadi barudak teh teu borangan Kang Depa ketika malam teh kan biasa paheula sok di singsieuna awas esane kala kan gitu ketika malam teh jadi sebarudak teh ngelarampih tapi ketika ada framing bahwasana ada setan oge dibelenggu di bulan Ramadan mah esane kala nah ada kesempatan di situ memang yang memang harus semua diperhatikan dalam aspek ini. Ya pengawasan orang tua yang paling utama. Memang pendidikan lingkungan di keluarga yang paling utama untuk menguatkan
tidak boleh ada aturan-aturan yang memang harus dibatasi. Nah, seperti tadi mimitnya mah tinu heureuy sebenarnya tina selepet sarung misalkan beda kampung, beda RT RW. Gara-gara sesauran aya kasinggung saya itu dari gitu. Nah, itu yang memang harus diminimalisir lah. Kegiatan-kegiatan yang memang ke arah positif tadi yang harus kita banyak diskusikan gitu di kalangan pemuda. Terus ya berikan ruang gerak pemuda sebebas-bebasnya, tapi dengan catatan gitu ada batasan tertentu gitu. Jadi kalau misalkan dibawa ke ranah diskusi, dah bosan ya. Dibawa ke ranah usaha yang barengung mereka usaha pemuda teh, tapi saya memandang banyak peluang besar hari ini ketika Ramadan. Bujang-bujang jualan sebelumnya gitu penjual dadakan tuh banyak. Mungkin di FKP banyak nanti disinggung. Pedagang yang tiba-tiba karena semangat Ramadan dagang, tiba-tiba memberanikan diri untuk dagang. Nah, sebenarnya semangat ini terus berlanjut bukan hanya di Ramadan saja. Siap. Haturna terus ngabridging. Langsung lebat ke ekonomi luar biasa. Bener luar biasa. Ketua, kalau berbicara tentang ekonomi, jadi fenomena Ramadan ini kan selain berbicara tentang paradigma sosial yang selalu ada perubahan yang signifikan, nya kan rewasnya ningali Malik tiba-tiba ka masjid rewas pisan. Ari alam rada hitung Malik kan saat subuh ya kan. Mewah gitu kan. Nah, ini berbicara tentang ekonomi. Saya menemukan circle ketuanya atau riungan menjelang Ramadan. Nah, riung teh karya yang kunaon jelema teh kan nya. Naonnya tuh nya, naon keur ngomongkeun terkait bisnis. Ngaradak jadi pembisnis, nu hiji tukang ceramah ya kan nya. Nu hiji mah memang pagawe, tiba-tiba ngomongkeun bisnis, iya momentum Ramadan cenah. Tungtung nama jualan roti, jualan kok dan sebagainya. Nah, apakah kemudian Ramadan ini adalah sebagai medium ajang untuk keberkahan ekonomi itu ya geningan bisnis gitu kan, peluang bisnis. Sesignifikan itu memang atau seperti apa? Perlu kita sadar tidak sadar, ketika Ramadan pengeluaran kita makin bertambah. Contohnya gini, ketika kita mau beli takjil, awalnya kan di rumah niatnya mau beli 2, 3, tiba-tiba pas di jalan, pas keliling-keliling, yang tadinya dibudgetin untuk beli takjil itu 30.000, bisa jadi 100.000. Itu pun saya mengalami beberapa hari kemarin gitu. Bisa jadi borosnya. Jadi boros itu kenapanya? Pas keluar rumah di Ramadan itu kan mau beli takjil, awalnya kan beli buat di rumah aja karena kan betul saya di rumah berdua. Paling juga habis 50.000 kan, ujung-ujungnya habis 250.000 gitu. Itu sambil karena untuk kebutuhan nanti di sahur kan di subuh. Nah, melihat fenomena Ramadan ini memang orang-orang itu udah ada sebagian orang yang saving money gitu, ada yang udah dia menyiapkan uang untuk uangnya itu sebagian dibelanjakan di Ramadan gitu. Contohnya banyak gitu saudara-saudara kita juga ketika Ramadan jadi rajin berbagi. Kan ada yang bagi-bagi kurma, ada yang bagi-bagi kue. Itu hampir di setiap momen Ramadan seperti itu. Makanya yang diuntungkan di Ramadan itu bukan hanya umat muslim saja. Umat agama lain pun diuntungkan secara tidak langsung. Maka dari itu Ramadan itu menjadi sebuah momentum. Contohnya kalau untuk teman-teman yang wirausaha muda bisa dijadikan sebagai mapping pasar. Seperti apa gitu ketika di Ramadan kan respon orang itu kebanyakan luarnya di makanan. Jadi mereka lebih menghabiskan uang itu untuk makanan dan minuman. Ya berarti ketua spesifik di F&B atau ya di makanan lah untuk momentum Ramadan. Kalau untuk mengukur pasar di F&B bagusnya di Ramadan. Oke. Nah, konsumtif Jan, ternyata amun teh mahnya saya berbicara tentang paradigma ibadah sebagai bagian dari nilai spiritual di bulan Ramadan, bahwa selain ibadah yang sifatnya hablum minallah kan ada perspektif sosial hablum minannas, bahwa saum ini, bulan Ramadan ini untuk kita meningkatkan kesadaran, solidaritas, kemudian kepekaan sosial terhadap orang-orang yang nya sakapeung mah tuang oge ngemutan deui geningannya. Dalam hal ini orang yang mustadafin gitu kan. Nah, tapi geningan alih-alih memberikan kepekaan sosial tapi geningan maehna teh
boros geuningan gitu. Eta kan kontradiktif tah kumaha. Nah, ini uniknya Ramadan lagi-lagi ya, uniknya Ramadan. Kaitan boros dan yang lain-lain itu tergantung dari pribadi masing-masing, konsumtif dan yang lain-lain. Tapi ketika umat muslim mempercayai dalam Al-Qur'an, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seseorang bersyukur maka Allah akan ditambah gitu Ya, nikmatnya. nikmatnya. Nah, nikmat ini yang memang jarang tersentuh. Ketika Ramadan tuh memang nikmat-nikmat selalu tadi kalau periode radikal kemarin Kang Isa mengemukakan bahwasannya ya titik-titik spiritual yang yang dimunculkan gitu kan, yang lebih dominan gitu. Jadi rajin memberi, jadi kita rajin apa. Nah, dalam konteks ini memang sosial, ekonomi itu ya saling berkaitan gitu, Kang Deva. Iya, betul. Bagaimana ya kepekaan kita terhadap sesama juga tadi disebutkan ya, berhubung kita selalu lapar ya. Jadi kita pun merasakan oh ternyata orang yang punten tidak seberuntung kita gitu, makan 3 hari sekali. Makan sehari 3 kali gitu, maksudnya tempura masih kena puasa. Jadi kita bisa merasakan itu sehingga ya titik spiritualitas hablum minannasnya jalan gitu, sosialnya jalan gitu. Bagaimana ya dalam Ramadan nanti diakhiri kita membersihkan harta dengan ada zakat fitri ya. Itu yang harus dikeluarkan dengan takarannya dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya gitu. Siap. Nah, kita kembali lagi ke perspektif ekonomi dan bisnis spesifik. Ketua Eki ini adalah pemuda yang cukup sukses dalam dunia bisnis, malang melintang di dunia bisnis, khususnya di Kabupaten Bandung ya. Bidang, katanya outdoor gear berarti ya? Ya, konveksi outdoor gear, explore kalau nggak salah ya produknya. Nah, kan ini tuh produk yang sebetulnya nggak ada kaitan dengan Ramadan, tapi ada nggak momentum Ramadan tiba-tiba ya? Karena kan tiba-tiba aya we tukang naon misalnya outdoor gear aya sajadah outdoor aya katanya ketuanya. Kebetulan bawa nanti mau dibagi. Siap. Aya sajadah Oh, lipat kan. Jadi momentum Ramadan tuh kadang nuansa-nuansa ekonomi itu dieksplorasi geuningannya. Baju anu sebetulnya mah distro. Saya ningali anu ya merek anu logona Gorilla kan kaitannya dengan Ramadan, tiba-tiba aya koko kan di bulan Ramadan mah aya gitu kan. Nah, melihat Ramadan sebagai special edition of business ini seperti apa kalau di luar makanan gitu ya? Sebetulnya hampir semua brand mereka menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen karena kan yang namanya usaha itu harus fleksibel gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kita tidak bisa memaksakan produk yang kita jual itu si pasar harus nerima kan, nggak bisa. Jadi harus menyesuaikan. Contohnya tadi kan misalkan ada beberapa brand lah, mereka yang tadinya nggak memproduksi fashion muslim, ujung-ujungnya memproduksi fashion muslim karena menyesuaikan dan memanfaatkan momentum sebetulnya. Ya, oke. Nah, saya mah dek leuwih jero arek ka padosen mah. Jadi lamun saur dosen saya di UIN-nya berbicara tentang sosial ekonomi, lamun cek Durkheim bahasana banalitas yang diawali dengan komodifikasi sosial dan ekonomi. Jika misalnya kieu di bulan Ramadan tiba-tiba brand-brand atau misalnya Marjan tiba-tiba jadi edisi Ramadan teh katingali misalnya. Tapi ku kituna ada banalitas anu terjadi sehingga orang-orang tuh ningali Ramadan tuh sesakral itu. Jadi nya masyarakat muslim tuh hanya sebagai market komodifikatif. Jadi semua brand-brand bisnis melihat Ramadan tuh wah ini peluang duiteun tah. Nah, apakah hal itu mereduksi nilai-nilai kesucian Ramadan enggak? Dikomodifikasi Ramadan teh. Wah, Ramadan momentumnya yang duit gitu kan. Ibadah kedeui gitu kan. Nah, leungit sakral teh. Leungit teh nya kasakralan tina Ramadan teh biasana Ramadan lamun baheula para sahabat mah ketika Ramadan teh ninggalkeun kaduniaan. Anu biasana dagangnya, anu biasana dagang, anu biasa naon jadi
pedagang karena fokus ya selama Ramadan teh 30 hari. Tadarus, kajian kan gitu para sahabat dulu melakukan itu. Nah, balik lagi ke tadi ketika direduksi bahwasannya ieu leungit teh sakral bahwasana Ramadan teu sakral baheula gitu. Jadi ajang neangan duit gitu kan. Dan ini ya fenomena ekonomi lagi ya, lagi-lagi karena dalam ekonomi itu ada impossible hand, ada tangan yang tak terlihat. Ketika intervensi harga, kemudian intervensi konsumen, kemudian itu bisa berubah ketika Ramadan gitu. Supply and demand jadi tidak berlaku ketika Ramadan gitu kan ya. Ketika permintaan loba gitu, harga tetap naik luar biasa kan gitu. Dan mahal dan ini yang menjadikan Ramadan ya kesakralannya bisa agak luntur sebetulnya ketika ya kalau diniatkan balik lagi kalau diniatkan ketika Ramadan ya yang neangan duit nah unggul dan neangan keberkahan dalam Ramadan itu tapi dimaksimalkan oleh para saudara-saudara kita mungkin yang non muslim menjadi peluang yang sangat besar, menjadi market yang sangat luar biasa ketika ya Indonesia dikatakan negara muslim terbesar gitu di dunia gitu. Jadi iya momentum di Ramadan ya semua bisa naon wae jadi duit gitu kan. Tim mulai cair tinggal di gulaan oke bisa jadi duit kan gitu di Ramadan mah gitu. Sederhana gitu kan Jadi sangat sederhana itu. Terus bidang passion. Saya buka di berita gitu ya. Pemerintah naikkan 7 stimulus agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil gitu di Ramadan. Sebetulnya ya. Tapi stabil gitu. Emang aya nu mata kaganggu naon kira-kira? Nya kaganggu kan enak ku liga-liga luar biasa kan ya. Ya liga Pertamina, ya liga. Lurus. Antam aya liga Antam aya. Liga minyak, liga minyak dan eta nu mataknya mengganggu sebetulnya kesakralan urang gitu. Iya. Di mana kalangan elitis sudah mencari itu luar biasa gitunya. Nah, jadi bagikan ke masyarakat mungkin lebih sejahtera itu sih. Ketua cenah tereduksi eta. Ketua kalau buat jalmi anu ieu teh naon sih namanya teh memanfaatkan gitu pembisnis yang memanfaatkan momentum gitu kan. Tapi aya kan anu kemudian menjadikan momentum keberkahan membagikan produk. Kan aya wae. Sebetulnya udah pernah waktu 2 tahun ke belakang itu di Kota Bandung. Saya pun ingin mengulang kejadian itu di Kabupaten Bandung. Cuma apakah nanti dari KNP bersedia atau tidak untuk berkolaborasi. Jadi dulu di 2 tahun yang lalu saya dengan beberapa brand hampir 50 brand di Kota Bandung. Kita bikin social movement, misalkan ada yang produksi baju, celana, kemeja digabung, misalkan dia kan punya dead stock, jadi ada produk-produk yang udah tidak layak jual, tapi masih bisa dipakai. Layak dipakai gitu. Jadi dikumpulkan, terus dibagi-bagi ke pengemis gitu, di wilayah Kota Bandung. Nah, saya pengen mengulang di Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi memanfaatkan, ada orang yang memanfaatkan secara ekonomi, ada orang yang memanfaatkan secara sosial. Iya. Gitu. Kalau saya secara sosial di Ramadan itu untuk memanfaatkannya kayak kemarin kan di Ramadan itu nggak banyak orang yang bikin pesta pernikahan. Karena kebetulan saya sekarang lebih fokus untuk mengolah limbah styrofoam. Jadi membantu pemerintah untuk mengurangi beban limbah styrofoam. Saya 1 hari itu bisa mengolah limbah hampir 2 ton limbah styrofoam. Nah, dengan adanya Ramadan, jadi si pesta-pesta pernikahan itu nggak ada. Karena kita memanfaatkan dari dekorasi pesta dan lainnya. Jadi sampai kita diolah si styrofoamnya. Eta musa tontonan kan serem teh hampangnya sakumaha eta sagudang. Ya lumayan itu ada beberapa rumah yang dijadikan gudang gitu. Rumah jadikan gudang luar biasa. Bukan produknya styrofoam mah mungkin. Iya. Ya gede sakuna pas kita. Barangnya hampang dan berbahaya. Berbahaya ya? Berbahaya kan styrofoam itu bisa terurai ribuan tahun. Tapi dijadikan bin bag ya. Iya, penyebab banjir itu kurang lebih hampir 25% dari sampah styrofoam. Itu tah kemarin Dayakolot kan banyak styrofoam ramah. Tapi dicanakan eta Kang Ekin teh. Abi mah langsung dari pengepulna itu. Limbah teuing aja limbah. Limbah teuing langsung. Eta kan soalnya Pandawara lain aja pemerintah. Ya. Kalebat luar biasa BG nikah di hadiahan bin bag. Nah, gua ngajapri.
Ada pada Mesir tapi nama. Nyai. Ini lanjut. Tapi pola-pola komunikasi mah Ya, ya, gitu. aman di KNPI mah. Abi ke FKP jadi kan ketua Abi kan. Siap. Mungkin menjelang momentum menjelang akhir video atau akhir diskusi kita berbicara tentang bagaimana kemudian Ramadan ini harus dijadikan potensi dan peluang peningkatan segala hal, khususnya hari ini pembahasan ekonomi dan juga sosial. Nah, untuk anak muda Kabupaten Bandung dengan segala gerakannya, baik KNPI ataupun FKP dari perspektif pembisnis ataupun akademisi, silahkan. Untuk apa? Mendongkrak gitu ya. Bahwasannya pemanfaatan momentum Ramadan ini sebagai momentum refleksi Ya. gitu untuk kepemudaan. Kalau dari sisi KNPI kita tetap mengajak, kita seruan bahwasannya segala aktivitas yang dilakukan dalam Ramadan semoga menjadi nilai ibadah bagi setiap orangnya gitu. Diskusi-diskusi seperti ini, kemudian nanti pandangan secara ekonomi seperti apa, kemudian dalam momentum Ramadan ini meningkatkan kepekaan kita terhadap sosial gitu Kang Depa, bahwasannya ya kita harus bisa ngaragap diri lah, bersyukur banyak-banyak karena ya tidak semua orang seberuntung Kang Eki, seberuntung Kang Depa, seberuntung Malik, kaitan dengan aktivitas yang dilakukan setiap hari gitu. Jadi kalau dari KNPI sendiri tetap mengkampanyekan ya teruslah berbuat baik, jangan lupa bersyukur gitu, karena di momentum Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk kita kembali ke dalam fitrahnya. Betul. Kalau misalkan fitrahnya memang diciptakan baik oleh Allah ya harus balik lagi ke dalam ciptaan baik. Ya, betul. Apalagi di Kabupaten Bandung ini luar biasa, Masya Allah, di bulan Ramadan Bupati sendiri menginisiasi adanya tarawih keliling, menghadirkan elemen-elemen Betul. pemerintahan dan termasuk KNPI di dalamnya gitu kan. Jadi ku ayana program tersebut alhamdulillah ketua jeung ejen teh soleh. Taraweh teh aya wae gitu. Taraweh. Tapi itu nasihat dan amanah kemudian dari ejen berikut dengan perspektif ke KNPI-an. Karena di Ramadan ini kan OKP juga memanfaatkan momentum Ramadan ya, program-program dan sebagainya. Sibuk lah alhamdulillah dengan kebaikan. Nah, perspektif ekonomi ketua, kalau berbicara tentang peluang potensi ataupun anak muda di Kabupaten Bandung melihat momentum Ramadan sebagai bagian dari peluang ekonomi dan bisnis, seperti apa? Untuk nasihat dan juga amanah untuk anak muda. Saya sempat baca satu minggu yang lalu. Jadi di Ramadan tahun sekarang itu ada tren baru ternyata. Jadi ada banyak anak-anak muda yang tiba-tiba ingin berjualan takjil, berjualan makanan gitu, ataupun berjualan barang-barang fashion. Itu hampir di beberapa sumber saya baca artikel tersebut, dan memang itu pun terjadi karena kan sekarang orang-orang itu melihat orang yang bisnis itu kelihatannya enak, hanya melihat secara positifnya gitu, tanpa dia melihat secara negatif atau ke belakangnya dia ketika bisnis itu seperti apa. Jadi banyak sih sekarang jadi banyak FOMO, orang-orang ingin berbisnis online ataupun memulai usaha, tapi itu pun menurut saya bagus. Dan di Ramadan sekarang pun kita harus memanfaatkan momen ketika orang-orang itu menghamburkan uang secara mereka tidak sadar sebetulnya. Ya betul. Ketika Ramadan pasti orang itu ingin membeli baju baru, celana baru, itu pun berlaku gitu ya, berlaku dari tahun ke tahun, dan ini juga bisa menjadikan sebuah tren ataupun menjadi sebuah kesempatan gitu bagi teman-teman yang ingin berwirausaha dengan memanfaatkan momen orang menghamburkan uang secara mereka tidak sadar. Dan itu pun berulang-ulang. Dan kita menjadi sebuah market mereka juga secara tidak sadar. Dan saya titip pesan bagi teman-teman wirausaha muda ataupun teman-teman pemuda di Kabupaten Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman beli takjil, jangan melihat yang pedagangnya ramai, tapi lihat juga yang pedagangnya sepi, karena itu pun menjadi doa-doa yang baik itu bagi kita yang belinya, karena dia itu berjualan kan ingin mendapatkan keuntungan. Betul. Jadi usahakan jangan melihat yang jualnya itu ramai, tapi yang sepi juga dibeli.
Mungkin itu sih. Dan Lawan nu sepi teraus kumaha gitu. nggak apa-apa. Ya teman Enggak. coba-coba, Coba aja. kok. Coba aja. Ini mah ini intermezzo. Tapi kantos icalan ti alit misalnya. Ti alit abi kantos Kantos. jalan Di pas Ramadan Ramadan, gitunya. Petasan kan? Sanes petasan abi mah. Lebih ka tradisional lah Kang Depa. Naon tah? Kapung kurma awi anu ku Babeletokan. babeletokan. Oh, Kertas. Ku koran di basuhan Iya, itu iya, di iya. kepulan beletok Jualan. beletok. Icalan. Di damel. Nya anu ngadamel mah pun rama. Oh. Nya ada Oh, pengrajin ini aya nu teh. nya janten pun rama mah tiasaan anu mah beletokan teh gitu. Di sadana tarikan lari. Tapi di jalan gitu. Di Kapung Wantung. Kur teh 1000-an gitu 500-an gitu abi teh lebih. Janten pas SD eta mah Pas icalan. Pas SD. Anu pamit tuangan mah teu kantos abi jalan tuangan mah. Tapi momentumnya seueur oge karena nya eta tadi aya tangan teu terlihat. Ya, betul. Bab ekonomi Iya, mah jadi ketika orang teu sadar yang ngeluarkan duit gitu tah. Tapi nya duitnya datang deui gitu tah. Nah, iya. Ya. Aya keberkahan naon gitu. Betul. Begitu. Misalkan nitip we satu meureun harus banyak sedekah Ya, leres. di Ramadan. Betul. Itu pun terbukti gitu langsung. Yang minimal Kang Alam sudah kau senyum gitu. Sudah Resep kau ningali senyum. Kang Alam jadi Asli. serius wae gitu. Seri wae. Mun malik asa mun seri hayang ditenggeun. Ya, malik udah aya keselan nih. Cuma lelewe malik. Ngalewe. Alhamdulillah kaula mudah handal episode kali ini radikal handal ada di penghujung waktu diskusi dan luar biasa dari pemateri-pemateri yang hari ini menyampaikan perspektif pandangannya, insight-nya luar biasa, tinggal kita cerna sebagai bagian dari spirit keberlanjutan dan keberlangsungan kita sebagai anak muda di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah hatur nuhun ejen di Cap, tengah hatur nuhun kesibukan. Henteu tatalu kan di bumi ayeuna tos jadi ketua drum band mah. Nuju enak teh jadi ngapalkeun jadi kana isi premier deui Kang Nepa. Doro bayat ibu drum band. Bener, memukul akan narobatnya. Doro bayat saya neungeul atuh artina teh gitu. Betul. Ini drum band ngamalkeun eta. Mugia lancar panginten segala Amin, aktivitasna. amin. Ketua Hatur nuhun. lancar ekonomina Amin, bisnisna. Mugia langkung ditambihkeun rezekina tong hilap babagi panginten. Kita badai babagi heula ayeuna. Tapi mah ditutup heula. Cewek atas. Bisi Lanjut ke sana. Wah, mares ya. Ngajapri. Pokoknya mah tinggalilah Instagramna lamun Instagramna non Explore Sub Project. Explore Project untuk kalian mempersiapkan Idul Fitri ataupun di bulan momentum Ramadan kali ini. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di tengah Ramadan ini dan semoga kita sampai pada hari kemenangan Idul Fitri. Amin. Kita bertemu pada episode selanjutnya hari Jumat. Kang Alam ya? Oke. Dengan pemateri yang luar biasa lainnya ya.